Halo, perkenalkan saya Syauki Adika Utami. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan saya yaitu Naswa Putri Syahrani dan Rahmawati Dewi. Kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada organisme hidup berupa pertambahan ukuran yang bersifat irreversibel. Nah, maksud irreversibel di sini adalah tidak kembali pada keadaan semula, sehingga makhluk hidup akan terus-menerus tumbuh sampai ukuran tertentu. Sedangkan perkembangan yaitu suatu proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan atau kedewasaan suatu individu yang perubahannya bersifat progresif serta sistematis. Contohnya yaitu pematangan pada tumbuhan yang menghasilkan buah serta pematangan sel ovum dan sperma pada hewan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama pada hewan, yaitu ada genetik berupa penurunan sifat setiap individu dari induknya. Yang kedua ada hormon dan yang ketiga ada nutrisi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ada faktor internal berupa genetik dan hormon, dan yang kedua ada faktor eksternal berupa cahaya, suhu, pH, nutrisi, kelembaban, dan air. Pola pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama yaitu ada fase pertumbuhan vegetatif. Pada fase vegetatif ini, bagian tanaman yang aktif berkembang adalah bagian-bagian vegetatif seperti daun dan tunas. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama ada tahap 0, yaitu saat kecambah muncul di atas permukaan tanah. Yang selanjutnya yaitu ada tahap pertama, yaitu saat pelepah daun ketiga terlihat. Selanjutnya ada tahap kedua yaitu saat daun kelima terlihat, dan yang terakhir yaitu ada tahap diferensiasi titik tumbuh. Selanjutnya yaitu ada fase pertumbuhan generatif. Pada fase ini yaitu dikenal dengan fase produktif atau dengan fase pembentukan bunga, buah, dan biji. Adapun tahapannya yaitu yang pertama tahap awal. Pada tahap ini, aktivitas mitosis tinggi pada batas antara sel induk sentral dan zona meristem pucuk meluas ke sel induk sentral sel lebih kaya akan sitoplasma. Selanjutnya yaitu ada tahap menjelang induksi bunga. Pada tahap ini, penambahan konsentrasi protein dasar sitoplasma, RNA, dan protein total pada semua ujung. Yang ketiga yaitu ada selama induksi bunga. Pada tahap ini, pada meristem apikal terjadi peningkatan indeks mitosis, stimulasi sintesis DNA, penambahan diameter nukleus, dan penambahan volume sel. Dan yang terakhir yaitu adanya perubahan sitohistologi. Pembahasan selanjutnya yaitu pola pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini terdapat dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik ini diawali dengan terjadinya fertilisasi, yaitu ketika sperma membuahi sel telur, kemudian menjadi zigot, embrio, organ, dan kemudian menjadi individu yang utuh. Namun, zigot untuk menjadi organ kemudian individu tidak berlangsung secara langsung, tetapi melewati beberapa tahap. Yang pertama ada morula, blastula, yang ketiga gastrula, yang keempat organogenesis. Pada gambar di samping, terdapat tahap yang zigot alami. Tahap pada fase embrionik. Yang pertama yaitu tahap morula, ketika zigot mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Sel yang terbentuk tersebut bernama blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arberi dan dinamakan morula. Tahap yang kedua yaitu blastula. Ketika sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan. Hal ini disebut tahap blastula. Pada tahap blastula ini terdapat rongga tengah yang disebut blastosol dan juga prosesnya dinamakan blastulasi. Tahap yang ketiga yaitu gastrula. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata, lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh yang disebut gastrosol. Proses yang dialami disebut gastrulasi.
Nah, pelakukan tubuh yang semakin nyata tersebut akan berkembang menjadi anus yang disebut blastopor. Pada tahap ini atau disebut pada tahap gastrula ini, embrio itu telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik. Yang pertama, exoderm, yaitu lapisan luar. Yang kedua, mesoderm, lapisan tengah. Dan yang ketiga, endoderm, lapisan dalam. Tahap yang terakhir yaitu organogenesis, yang merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula, yaitu ada exoderm. Lapisan exoderm ini akan berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Yang kedua, mesoderm, yaitu lapisan yang akan berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekresi. Lapisan terakhir atau lapisan dalam yang disebut endoderm akan berkembang menjadi alat pencernaan dan juga alat pernapasan. Fase yang kedua pada pola pertumbuhan dan perkembangan hewan yaitu fase pasca embrionik. Fase ini dimulai sejak hewan tersebut lahir atau menetas. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan anggota tubuh itu tidak sama. Pertumbuhan dapat berhenti ketika sudah mulai dewasa, namun perkembangan dimulai sejak alat kelamin memproduksi sel kelamin. Salah satu contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Nah, metamorfosis ini dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Apa bedanya metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna? Metamorfosis sempurna ini ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong, seperti yang dialami pada hewan kupu-kupu, lalat, tawon, dan juga lebah. Namun, metamorfosis tidak sempurna ini merupakan perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa, sehingga hewan mudanya ini bentuknya tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa yang disebut sebagai nimfa. Seperti itu bedanya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.